Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad, Ibu Dr. Hajah Neni Al-Jaina PDI. Yang sangat kita hormati pemateri untuk penyampaian bahan ajar dan berbagai media pembelajaran, Bapak Ahmad, Bapak Ibu Dewan Guru peserta workshop, hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sama buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran dengan satu harapan dan doa kepada Allah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan kita yang mengikuti pelatihan bisa mengikuti dengan baik. Kemudian Pak Ahmad sebagai pemateri bisa sabar mendampingi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak pemateri. Waktu dan tempat silakan. Waktu mungkin Ibu. Iya, saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi dari saya kemarin, ya. Di samping yang sudah saya bagi bagaimana orang menyiapkan teknologinya, sekarang ini adalah inspirasinya, ya. Saya hanya membantu ibu dan bapak jangan sampai nggak baca. Ini adalah model berbasis riset. Kayak kemarin kalau nggak diginin nggak baca bareng-bareng. Saya cuma buka, silakan buka di, kalau nggak mau lihat sini, buka di info MTSMA sudah share. Ada ya? Tuh, ini lihat ya, pembelajaran jarak jauh. Silakan bisa dilihat tuh. Ini sudah sebetulnya sama, nanti akan diperkuat oleh Pak Ahmad. Saya landasan teorinya, ya, landasan teori bekerja. Pak Ahmad udah mulai teknis, ya. Tuh lihat, kita mudah-mudahan bisa nanti pembelajaran online full suatu ketika di mana anak bisa belajar dimanapun, apakah dia ada di luar negeri atau dimanapun. Ini kita siap-siap. Blended learning, ya. Kemudian pembelajaran digital bisa berbasis teknologi informasi komputer, laptop dan HP, juga bisa TV dan radio. Saya sedang mengimpikan sama Om Muhammad dan tim IT, kita punya TV Al-Jihad. Kemarin kita mau bikin TV Jihad, katanya langsung di back apa? Langsung di bredel. Jadi makanya kita TV Al-Jihad karena yayasannya. Nanti mudah-mudahan kita punya ya TV Al-Jihad. Ya, pakai al. Kalau nggak pakai al itu jadi lain ceritanya, ya. Pembelajaran moduler apa 21. Jadi mudah-mudahan bisa ya Om ya, dibuat ya. Ya. Media pembelajaran interaktif. Nah, jenis-jenisnya bisa dilihat itu ya. Audio, terus kemudian berbasis komputer, multimedia, visual, Muhammad udah bisa semuanya, ya. Bisa secara lisan, bisa recorder. Ini kan teknologi semua ini. Laptop, HP, menggunakan sound, speaker. Mudah-mudahan kita nanti bisa lengkapi sekolah kita. Kalau saya sih nyata gitu Om. Karena saya udah tahu, saya pengen lengkapi. Kalau kepala sekolah yang nggak mau tahu kan, mana kepikiran pengen bikin kayak gitu ya. Jadi penting sekali buat saya. Terus media berbasis komputernya, software, internet, website. Nah, kita udah punya website ya. Saya boleh berbangga kalau kita punya internet dan website. Softwarenya nanti bisa dilihat di aplikasi yang kemarin udah saya kasih tuh banyak banget. Ya. Multimedianya. Nah, ini yang kita mau pelajari, katanya ada Sparkle nanti. Apa saja jenis multimedia? Ya, berbasis e-learning yang sudah kita lakukan. Nah, jangan sampai kita nggak ngerti gitu ya dengan istilah-istilah tersebut. Media pembelajaran interaktif bersifat berbasis web dan situs online. Tahun berapa sama Pak Muhyiddin saya tuh disuruh bikin website berapa ya kita bikin guru sertifikasi itu. Akhirnya kita bikin ORG.
2015-an ya. 2015 kita diinspirasi oleh beliau. Itu kita punya buku kita pribadi punya website sendiri gitu. neniairi.org. Hah? Iya, kita udah punya dan saya udah ngetik sejarah Aldia di situ. Tapi sayangnya terputus idenya karena tidak digunakan oleh Kemenag. Sekarang yang saya sedang push adalah Kemenag. Dan ingatlah ibu bapak, di Aldian akan selalu kami gunakan itu supaya ilmunya nggak hilang. Kalau nggak dipakai hilang ya Pak. Nah jadi harus dipakai gitu. Ya itu tantangan buat saya melengkapi kelas dengan berbagai teknologinya. Itu cuman supaya nggak hilang gitu. Kalau ini kan hilang nanti ilmunya, ya. Kalau mau berubah itu daripada beli kelas yang harganya 200 juta, mending 200 juta beliin buat apa istilahnya teknologi ini yang juga sedang saya gencarkan kepada gubernur dan sebagainya. Jangan dikasih RKB kami sekarang, tapi kasih ini multimedia teknologi itu. Nah, saya minta sekarang nggak lagi mestinya bikin sekolahan atau bikin kelas, tapi udah bikin ini sekarang, ya pembelajaran interaktif berbasis software, media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android, yang semua dikali bisa ya. Aplikasi kelas kita, aplikasi ruang guru, aplikasi belajar online, tryout UNSD, CBT UNSMP, ini udah biasa ya. Start chat, tapi kan kemarin belum dipakai banget sama Bapak dan Ibu kan. Aplikasi pembuat media pembelajaran interaktif. Wah ini banyak lagi ada Prezi, ada Play People, Camtasia, Snagit saya tahu apa ya? Windows Movie Maker, Microsoft Office, saya cuma tahu satu lumayan ada di itu. Microsoft PowerPoint, ya, Filmora, Wondershare dan seterusnya. Cara membuat pembelajaran online menggunakan Edmodo. Kita dikasih tahu tuh Om Ahmad tuh. Ya udah pernah ya. Mulai menggunakan Edmodo dapat membuka browser melalui. Nah, saya harapkan semuanya punya laptop pribadi deh, ya, biar punya masing-masing aplikasinya sendiri-sendiri. Waalaikumsalam. Tuh silahkan coba katanya. Jenis kuliah online, saya juga sebentar lagi terus kelas 10 saya kuliah online. Alhamdulillah tanggal 8, 9, 10 saya juga online ternyata kuliah masih. Beberapa jenis kelas virtual, kalau saya mah tinggal ngikutin aja ya. Ada kelas dojo, kelas Edmodo, rumah belajar, Moodle, Genius Education. Ini pernah dikenalin juga sama orang kan ya? Genius, apa saya ngomong secara pribadi ya. Optimalisasi kelas. Nah, e-learning dari Universitas apa ini? FMIPA mana nih dia? Medan ya? Oh Negeri Medan, dari Negeri Medan. Dari Negeri Medan nih. Link belajarnya bisa kita pelajari. Kumpulin Bu, ya Bapak, yang udah saya bagi-bagi itu kumpulin, baca. Nanti suatu kita gak butuh. Dan ketika kita butuh kita ingat. Ya Allah, jadi kan sampai ada Anda membantu menemukan nama tanaman, hewan, herbal, how to use plant net and on your phone. Itu ada ya. Masa Allah buku udah gak kepake lagi tuh, ada jadi laptop semua. Jadi nggak perlu dibanggakan lagi edisi anak saat ini dan seterusnya. Dia tidak punya rak buku, jangan-jangan. Ya nggak, adanya semua di sini. Welcome to the future. Nih, terus ada lagi materi lain nih, ada 3 ya, ini bukannya dia. Microsoft. Kebijakan dunia pendidikan menuju new normal. Prof Bejo, ada yang tahu kan? Tahu nggak? Nggak ada yang alumni UNJ ya? Rektor UNJ. Prof Bejo itu rektor UNJ. Ya, ini masih kebijakan bisa dibaca lah. Tapi ada kebijakan yang memang ini Prof UNJ ini. Dia ketua yayasan ketua yayasan apa tuh kalau di itu kan ada yayasan itu UNJ itu sekarang. Ya. Terus ada lagi satu lagi ini kebijakan biasa pengantar pejabat lah. Nah besok saya workshop kebanyakan pejabat, teknisinya kagak ada Om. Gimana saya protes sebetulnya Pak? Pelatihan teknologi pendidikan ini dari siapa? Oh, wah ini Prof Sunario. 3 Maret ya, ambil. Saya juga ternyata beliaunya itu
Saya pikir dia itu di Prof. Sunario dosen pembimbing saya, tapi ternyata bukan. Dia dari Universitas Negeri Jakarta S3-nya. Kalau beliau kan dari luar negeri ya. Ternyata bukan, namanya aja sama. Makanya saya ikut karena ada Prof. Sunario. Ternyata bukan. Ya nggak apa-apa lah, jadi bagus ya. Dia bukan ini, dia bukan di Bandung maksud saya. Kalau di Bandung kan ya. Orang udah banyak banget intinya ya. Prof. Sunario, tell me, then I forgot, show me, then I remember. Pak Haji itu kan sering ngomong kayak gitu, involve me, then I understand. Pergeseran konsep belajar, dekat jadi jauh, berkumpul jadi berpencar, interaksi tidak langsung dan terbatas. Buku pelajaran, media belajar, pengajaran, pembelajaran, pengawasan, deteksi, sumber belajar. Ya sumber belajar harus ada ya, sumber belajar guru, tapi ini sumber belajar lingkungan ya. Walaupun memang guru tetap harus ada, tanpa guru apalah apa jadinya aku gitu kan. Kerucut pengalaman ya. Ini kerucut pengalaman bisa kita pelajari nanti. Kalau seperti ini, kalau udah tingkat tinggi itu kan kita sudah bisa membaca simbol-simbol, juga udah bisa gambar, bisa audio, bisa motion. Sekarang motion yang paling gampang karena kita tinggal niru aja kan, motion di apa di media sosial, exhibition, field trip, demonstration, dramatize experience, contribute experience, direct. Nah, kebanyakan kita baru di level bawah nih, direct dan purposeful experience. Nah, sementara orang udah ngomongin teks paling atas, verbal simbolis, ya, picture dan sebagainya. Ini mau tidak mau harus kita mulai Pak Rojak nih ya, harus kita mulai. Gimana cara mulai? Udah segini bisa kok ya, insya Allah bisa asal mau. Toh banyak yang mau bantu kita, dan bersyukur kepada Allah. Pak Ahmad, Pak Ali adalah orang yang sudah belajar lebih awal, sehingga Pak Kamariam, Pak Haji, Kak Haji dan semuanya udah belajar duluan, sehingga kita bisa bersaling melengkapi ilmu pengetahuan kita ya. Makanya nanti sistem pembelajaran gurunya di sekolah Om. Jadi guru di sekolah melayani murid di sekolah. Nanti kalau ada kesulitan, kendala atau apa, tim IT semacam Om Ahmad, Bu Ratna atau Pak Arifin dan yang lainnya harus membantu guru-guru supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa jalan. Kayak saya ini gimana gitu. Yang penting kan ilmunya mah ada di Bapak dan Ibu, ya kan? Experience learning in abad 21. Tuh lihat pembelajaran media tetap belajar, pasti guru mengajar, mendengar slides, tekstual, foto, buku ilustrasi. Dengan ditinggalkan jejak seperti ini, sebetulnya saya kemana kuliah saya tinggalin ini. Tapi karena ada jejak medianya, ya kita bisa baca lagi di rumah, kapan-kapan sempat kita baca lagi di rumah. Sebelum tidur, sebelum apa, kita baca lagi di rumah. Oh ini ternyata penting untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu gitu. Saya pikir ya terserah Bapak dan Ibu dah. Kalau ngerasa penting ya belajar lagi, pelajari lagi. Kalau ngerasa nggak penting ya jangan jadi guru. Gitu aja kalau saya mah. Soalnya kalau jadi guru nggak mau belajar, itu alamat sekolah bakal bangkrut. Itu kata siapa itu yang saya baca itu? Ditanya sama orang-orang, Bu, ciri-ciri sekolah maju itu apa? Ciri-ciri sekolah maju katanya gurunya kudu belajar gitu loh. Kalau gurunya nggak pernah belajar, itu sekolah nggak maju, nggak maju sekolahnya gitu. Buku guru apa? Guru manusia apa? Ada juga kata-kata itu. Model analogi e-learning, ya. Arsitektur gedung, arsitektur e-learning kelas, lingkup dan kurikula, model dan seterusnya. Kalau gedung kan bangunan, jembatan. Kalau kita kelas, lingkup dan kurikulum, ya. Kemudian kalau desain umum bangunan, kalau kita model dan pendekatan instruksional, desain informasi, desain media, ya. Tapi kalau rasa kita harus kita buka insyaallah, ya kita tinggal buka saja. Demikian, makasih banyak, itu cukup 5 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Classroom juga saya melihat banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan. Kemudian ada Kuiper School. Kuiper ini udah lama sekali sebenarnya. Dengan adanya pandemi dia muncul lagi. Kemudian ada juga
media untuk meeting online. Ini adalah untuk tatap muka. Jadi ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet, ada Jitsi. Kalau Zoom yang kemarin Pak Ali sampaikan, ya Bapak Ibu. Sekali lagi yang tadi Bu Penny sampaikan, tidak sekedar tahu gitu, tapi coba, ya, harus mencoba. Jadi nanti Bapak Ibu boleh simulasikan buka room Zoom, kemudian kita diundang begitu. Nanti Bapak Ibu yang jadi host untuk kemudian nanti diterapkan kepada peserta didiknya. Kuis itu di kuisnya saja, dia kuis online. Kuisnya saja. Nanti ada, nah ini. Ya. Ada kuis online, ada Google Form, ada Zoho. Pernah dengar Zoho? Belum ya. Kalau Zoho itu mirip dengan Google Form, tetapi bisa tanda tangan. Jadi kalau misalnya bikin absen, yang harus ada tanda tangan untuk meminimalisir bahwa dia tidak diabsen orang gitu. Nah itu bisa pakai Zoho. Zoho itu bisa membuka tanda tangan. Kemudian ada Kahoot dan ada lagi Quizizz. Kahoot pernah pakai ya pastinya. Kemudian Quizizz juga sama mirip-mirip dengan Kahoot. Kemudian ada bahan ajar media digitalnya. Ini saya teruskan dua saja. Ada whiteboard animation yang nanti kita akan pelajari. Kemudian ada PowerPoint. PowerPoint Bapak Ibu pasti sudah sering membuat slide presentasi. Kemudian ada penyimpanan online. Nah, ini ada Google Drive, ada Padlet. Padlet ini mirip dengan Google Drive, tetapi kalau Padlet dia langsung terpreview, langsung muncul kira-kira tampilannya apa. Saya contohkan di sini. Nanti kalau perlu atau kalau tertarik, nanti kita di lain jam. Ini Padlet saya. Jadi alamatnya pun ini bisa custom. Misalnya Asti punya Padlet, alamatnya padlet.com Asti, misalnya gitu ya. Asti kemudian matematika gitu. Jadi kita taruh bahan ajar kita di media-media yang di cloud itu. Kemudian kalau di Google Drive ini kan begini nih alamatnya cukup panjang dan agak susah untuk diingat. Paling kita kasih linknya ke yang memakai. Tetapi kalau di Padlet, buka saja Padlet saya, misalnya begitu. Buka aja Padlet saya, ambil materi ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini langsung kelihatan bahan-bahan ajar yang ada di Padlet kita. Kemudian ada video editing, Camtasia, Filmora, ada Premiere yang tadi salah satunya disebutkan juga tuh di yang paparan tadi Bu Haji. Ada Filmora, ada Camtasia, ada Premiere. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat bahan ajar digital, tetapi serasa kurang pas karena belum ada foto kitanya yang sedang ngomong misalnya begitu. Nah itu direkam kemudian di editing menggunakan video editing. Video editingnya ada Camtasia, ada Filmora dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya. Bisa. Kemudian ada video streaming. Ini salah satunya ada YouTube dan ada OBS. Sebenarnya banyak juga media-media sosial yang bisa streaming sekarang. Seperti Facebook, ya Facebook sekarang udah bisa streaming. Kemudian Instagram juga udah bisa streaming. Artinya kita sudah bisa live melakukan apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi website sekolah ini kita ingin atau dari tim IT Al-Jihad, tim IT Al-Jihad ingin menjadikan website itu menjadi portal. Jadi semua sumber informasinya itu dari sekolah dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buka e-learning, bukanya web sekolahnya dulu. Nanti kita buatkan linknya untuk ke e-learningnya. Di website sekolah itu kan ada informasi, kemudian ada pendaftaran yang sekarang sudah ada ya. Ada pojok alumni, kemudian ada beritanya, lalu ada channel YouTube-nya, kemudian ada e-learningnya, ya. Nah, nanti ini apalagi nih konten lain gitu yang akan kita masukkan di sana. Apakah misalnya ini ayat B, apakah ayat B perlu dituangkan di website sekolah? Jadi ketika orang buka
mts.ajihad.sca.id itu menu-menunya muncul, ataukah ARD ini sesuatu yang sifatnya private sehingga tidak perlu kita munculkan. Penambahan atau konten link baru yang berhubungan dengan pendidikan. Yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu punya kelas Edmodo, punya kelas apapun, itu sebenarnya bisa dikasih link di mts.ajihad.sca.id. Kemudian saya fokus ke e-learningnya. Di e-learningnya ini kan ada kelas online, merupakan kelas online ya. Yang di situ sudah sebenarnya Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara offline. Itu semuanya ada RPP-nya ada, CBT-nya ada, absensinya ada. E-learningnya. Misalnya begini. Oh, ini admin ya. Sorry. Saya buka yang saya buka yang baru tadi. Oke, tampilannya akan seperti ini. Mohon izin Pak Rojak akunnya saya pajaki. Pak Rojak di sini sudah punya kelas online bahasa Arab 7A dan 7B. Ya. Oke, kita masuk ke kelasnya. Di sini ini admin bisa ngecek ya. Sudah ngisi KIKD belum ya? Ternyata masih kosong. Kayaknya dipakai untuk CBT aja kemarin ya. Iya, CBT ada. Nah, di sini ada bahan ajar Bapak Ibu. Ya, ada link untuk bahan ajar. Nah, ini bahan ajar, ini kan masih kosong nih. Nah, nanti kita isi nih. Bahan ajar yang salah satunya adalah pembuatan video pembelajaran dengan video slide yang sekarang, gitu ya. Nanti bahan ajarnya bisa macam-macam nih. Bisa dari Word. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punyanya Microsoft Word, ya diupload saja di sini. Punya PDF, Excel, PowerPoint, video atau link. Ya. Misalnya Pak Rojak lagi buka YouTube misalnya, kemudian dia nemuin metode pembelajaran bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Langsung ya. Berarti sebetulnya sama juga dia punya website sendiri ya kalau dia guru di learning. Siapa? Kalau guru Si gurunya. Secara ini ya punya akun sendiri. ya. Misalnya ini ya, misalnya Pak Rojak melihat ada pembelajaran bahasa Arab yang bagus di YouTube misalnya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam bahan ajarnya e-learningnya kita. Jadi ini kita copy linknya. Kemudian di sini kita ambil yang link artikel. Ya. Stop dulu. Oh. Berarti saya ngomong. Tapi kuliah ini, tapi kalau mau komentar apa jangan kudu sabar sama guru. Perlu ikhlas. Ada dua kemungkinan sengaja. Sambil ngetes ini peserta. Ngantuk enggak? Oke, saya ulangi. Saya ulangi ya. Oke, ini kan sudah login nih. Udah sama ya? Sama. Apa perlu dimatiin depan?
lampu. Terserah matiin aja. Ini depan aja deh. Gimana itu matiinnya? Duduk sana. Ya, benar. Nah, jadi nggak silaunya. Berarti kita besok harus di studio. Oke, setelah kita login akan seperti ini, masuk ke kelas biasa, misalnya kelas 7A atau 7B. Kemudian di sebelah kiri ini di menu ini, Bapak Ibu sebisa mungkin lengkapi. Jadi kayak misalnya di sini ada standar kompetensi KIKD, ya, ini diisi. Rencana pembelajarannya, ini RPP-nya juga diisi. Hari apa, jam keberapa, pertemuan keberapa, materinya apa, dan sebagainya. Kemudian di sini ada bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini yang tadi saya sampaikan, nanti kita akan masukkan bahan ajarnya yang kita buat, taruh di sini. Ya, jadi kita bagikan bahan ajar, kemudian upload dari komputer. Nah, di sini ada jenis atau formatnya, ada Word, PDF, Excel, dan sebagainya. Kalau yang video berarti bahan ajar video. Kalau yang artikel yang tadi saya bilang, misalnya ketemu materi bagus di YouTube, kita ambil linknya, kita masukkan ke sini. Tapi pilih yang link artikel, kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Kemudian nama bahan ajarnya di sini apa? Judulnya, misalnya ini belajar percakapan. Tetapi jangan full copy paste ya. Ini saya biar gampang aja nyontohin. Kemudian keterangannya apa? Misalnya untuk kelas bahasa Arab, untuk kelas 7. Misalnya gitu. Kemudian kita simpan bahan ajar. Nah, maka langsung muncul di sini bahan ajar yang sudah kita kumpulkan. Entah itu dari link artikel, entah itu bahan ajar sendiri yang tadi kita buat dan sebagainya. Nah, tinggal kita klik di sini, bagikan untuk siswa kalau kita mau membagikan. Gitu. Dibagikan untuk siswa. Oh, ini sudah dibagikan ya. Dibagikan untuk siswa berarti sudah dibagikan. Nanti tinggal kita tambah lagi di sini, bagikan baru. Gitu ya. Nah, oke, udah terkopi semua? Masih belum? Sebagian ya? Ini kan siswa udah tergabung semua nih, sebenarnya udah enak sih. Tinggal ngelola. Siswanya udah ada. SKKD juga nanti akan mau diinin juga masukin semua. Iya. Absensinya juga ada. Kemudian jurnal gurunya juga ada. Bahkan mungkin setiap guru mengajar dia harus login kali ya. Ya. Login ke e-learning. Betul, itu ngabsennya lebih enak Pak Edi. Ya. Lalu isi. Gak usah nyari-nyari. Betul. Isi jurnal hari itu dia ngapain, belajar apa dan sebagainya. Ini kan ada tanggal kejadian, tanggal berapa, nama siswanya ngapa, kenapa itu kan, siapa nama siswanya. Terus dia apa nih, apakah bolos, apakah apa dan sebagainya. Udah sikapnya di mana, nggak tanggung jawab dan sebagainya. Positif atau negatif? Kalau bolos berarti negatif ya. Berapa menit kira-kira menyelesaikan administrasi guru di awal? 2 menit cukup? Cepet sih ini mah. Yang penting koneksi ya. Internet? Lagi-lagi? Oh, belum ke kelas ya? Belum ke kelas tapi Berarti habis dari kelas. Habis dari kelas nongkrong sebentar di depan, di bawah wifi. Kemudian di sini klik tambah kejadian. Nah, ini tindak lanjutnya apa? Misalnya orang tua dipanggil. Kemudian simpan kejadian. Ya. Jadi ketahuan nih tanggal berapa si Saklaras nih bolos, gitu katanya. Ya, bisa kelihatan dari masing-masing gurunya mengajar. Jadi mungkin satu-satu kali ya. Apakah mau absennya duluan ataukah mau jurnal gurunya duluan? Atau minimal 2 ini, ada absen dan ada jurnal dulu. Ada absen di kelas itu ya? ada absen di kelas, absen di guru. Iya, absen di kelas dan absen di sini.
Persentase kehadiran berarti udah langsung nge% sendiri ya? Iya, sudah langsung. Maka ada rekapnya. Berarti bahan ajar hari ini, kemudian data siswa sudah bergabung, absensi nanti pembelajaran, dan jurnal guru juga nanti pembelajaran saat berjalan. Jadi langsung dituliskan. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke whiteboard animation, yaitu materi kita hari ini. Jadi whiteboard animation itu adalah perangkat lunak yang untuk membuat animasi papan tulis. Jadi whiteboard, ya, whiteboard istilah untuk papan tulis. Kemudian ini cuma sekedar informasi saja bahwa sekedar tahu ya. Jadi di Sparkle itu suatu perusahaan di Inggris yang membuat software atau perangkat lunak dengan nama VideoScribe. Gitu. Nah, VideoScribe ini masuk ke dalam kategori whiteboard animation pada tahun 2012. Nanti apa sih output yang dihasilkan? Yaitu video animasi. Animasinya untuk tentunya kalau guru untuk pembelajaran. Oke, kita mulai. Ini ada satu kata bijak nih dari Lemony Snicket. Kalau mau menunggu sampai siang, kita akan menghabiskan sisa hidup kita untuk menunggu. Jadi siap gak siap? Ya yuk. Udah, guru muridnya diambil orang. Udah diambil orang. Oke, kita langsung saja. Sudah berkopi ya. Silakan dibuka. Sparkle VideoScribe. Ada 3 file. Oke. Lalu double klik VideoScribe-nya. Nanti akan seperti ini. Ini kita menginstal. Nah, kemudian kita next saja. Next terus sampai selesai. Saya udah ada, jadi saya nggak perlu menginstal lagi. Ya, langsung install. Nanti muncul begini kalau sudah install VideoScribe. Nanti kayak gini ya, dia akan langsung menjalankan. Nah, setelah selesai menginstal, dia akan langsung jalan kayak begini. Ya, sama nggak? Sama ya. Oke. Nanti muncul kayak begini. Udah muncul? Oke. Ini jangan di-upgrade, kita close saja. Close. Kemudian ini kita login saja. Email masing-masing ya. Gak usah dimasukin email deh. Kita login aja. Muncul kan gitu ya? You are now in offline mode. Kemudian oke. Saya kok error? Emang itu dikorek, bener. Dikorek itu di dalam korek. Oke, siapa yang putih? Siapa yang error? Error. Error berarti cracknya belum di copy. Paling berarti paling. Cracknya belum di copy. Folder crack. Sudah? Oke, copy VideoScribe bin-nya, copy. Ini klik kanan copy. Ya, copy. Sudah? Oke. Intinya ini kita copy ke dalam folder yang tadi kita install. Intinya begitu. Nah, yang kita install tadi kan kita bingung tuh ada di mana. Oke, udah di copy? Sudah? Nah, di desktopnya kita kan sudah punya VideoScribe. Ya kan? Ini kita klik kanan nih, klik kanan. Terus open file location. Ada?
klik kanan nih, di describe-nya klik kanan, terus open file location. Udah ada. Kita klik ya. Kita klik kan muncul lagi nih. Nah ini kita paste di sini. Klik kanan paste. Paste terus replace saja. Jawab dengan yes atau continue. Pastanya di situ. Pastenya di sini. Replace continue. Ya, paste. Ini kan muncul nih banyak. Place the file in destination. Ya, replace. Terus dia nanya lagi kan. Terus continue. Ya. Oke. Sudah? Kita klik plusnya. Ini artinya kita buat script baru atau file baru. Klik. Oke, nanti akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Hasilnya akan seperti ini. Cukup simpel tampilannya, karena dia memang konsepnya papan tulis. Jadi kita mengimajinasikannya, kita menggunakan papan tulis. Asik. Ini tempat kita untuk mencoret-coret lah istilahnya. Aduh. Oke, jadi misalnya gini, di atas ini, ya, ini pertama ada add an image to the canvas. Ini adalah untuk menginsert gambar. Ya. Saya akan contohkan. Kita klik. Ini untuk menambahkan gambar ya. Kita klik begini. Internet connection lost, online libraries. Pakai yang offline aja, apa-apa. Hah? Pakai yang offline. Cuma ada ini yang offline. Oh iya. Ya. Muncul nggak begini? Ada gambar-gambar. Gak ada om. Ada kalau business icon gitu ada Paham? kata-katanya. Mana nih? Iya, kayak gini nih. Iya ya. Muncul kayak gini ya. Internet connection loss. Iya. Ya, ini close aja. Nanti kan muncul gini nih. Ada arrow, business icon, Iya ada itu. call out dan sebagainya. Nah ini terserah nih. Kalau perlunya gambar yang panah, berarti ada di arrow. Nanti gambarnya kayak gini. Oh ya. Ini gambar panah, macam-macam panah. Bisa dibelak-belakin tuh panahnya ya. Iya, bisa dipilih. Terus ada business icon di sini. Mau gambar yang mana terserah. Ternyata kemana lagi bukanya? Ini Balik lagi. yang sebelahnya. Kita back ya. Jadi habis Back-nya? kita pilih, Back-nya? ada di paling sebelah kiri. Yang ini. Oh iya. Ini adalah back. Oke. Ada call out ini biasanya untuk orang ngobrol, ya, menggambarkan ada obrolan dan sebagainya. Call out. Oke, Kalau nggak jadi selesai. Kalau nggak jadi, balik kanan. kita back aja. Misalnya saya akan pilih gambar ini misalnya. Saya pilih satu aja deh. Nanti gambar ini pun bisa kita pilih ya. Misalnya mau logo sekolah, mau gambar apa yang kita cari dari internet juga bisa. Kita dulu ambil salah satu gambar terserah. Oke. Nah, setelah kita kasih gambar begini, misalnya ini saya kasih gambar. Terus di sini misalnya saya kasih tulisan nih, add text, saya klik text, Tulisannya di mana ngeliatnya? T. yang text. Terus, oke, misalnya begini. Ini besar kecilnya tinggal ditarik saja ya, tarik ujungnya. Jadi kalau besar kecilnya tulisan, tinggal ditarik, pojoknya ditarik. Begitu juga gambar, besar kecilnya ditarik pojoknya. Aku nggak jadi. Tarik pojok. Jadi gimana? Nggak jadi apanya? Oh digunting ya? Dihapus aja, di delete. Pakai del bisa. Kita pilih teksnya, kemudian kita tekan delete. Ini contohnya dulu satu gambar. Kalau butuh gambar lain, insert lagi. Butuh tulisan lain, teks lagi, gitu ya. Sepeda santai misalnya.
ganti warna di tulisan, ya. Ini ada change the color of the text. Kita klik. Misalnya begini. Oke, sudah ya. Salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Aduh, nasi uduk udah wangi banget itu jadi lapar. Nah, ini untuk melihat. Oke, sebentar. Ini saya kasih gambar dulu tadi. Misalnya begini. Bapak Ibu perhatikan di bawah sini. Di bawah sini muncul setiap objeknya yang tadi kita buat. Ini ada muncul masing-masing. Nah, kalau di dunia animasi ini disebut dengan timeline. Jadi ada timelinenya. Yang mana duluan yang mau muncul? Apakah tulisan dulu, apakah sepeda dulu gitu ya. Jadi kalau mau sepeda dulu berarti sepedanya sebelah kiri. Kita geser-geser nih, ini bisa nih. Kayak gini. Kalau mau tulisan dulu berarti tulisan diklik geser. Aja bos. Agak diangkat-angkat. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini kita play. Nanti akan begini munculnya. Ini sesuatu yang menarik ya. Oh iya kita play yuk. Nah, ini kita gambar sepeda, dia akan menggambar. Ih, pengen nulis buru-buru. Tapi banyak banget tulis matematika mah ya. Nah, ya. Kayak gini. Nah, Keren banget. kayak gini ya. Santai. Mana Pak? Nanti idenya, Ini gitu ya. levelnya, ya terserah Bapak Ibu gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan, lihat lagi, dia masing-masing mempunyai properti sendiri-sendiri dengan waktu, dengan durasi. Jadi kalau misalnya kita merasa begitu kita play nih, metamorfosa, berarti kelamaan nih misalnya, atau menggambar sepedanya ini kelamaan. Ini kita stop aja. Nah, ini kita bisa cepetin di sini. Di sini ada 3.5 S, berarti ini adalah 3,5 second. Ya. Ini kita klik saja. Oke. Sepedanya kan lama tuh, pantasnya lama, dia 30 detik. Saya kurangin misalnya jadi 10 atau jadi 5. Masing-masing item ada waktunya. Ya, masing-masing punya properti sendiri-sendiri. Nah, ini kita play lagi, akan terasa bedanya lebih cepat, sehingga mungkin orang juga nggak terlalu penasaran. Sampai sini ada yang masih bingung? Pada belajar kan? Bisa lebih ya? Munculin gambar dan teks. Bisa ya? Oke, secara default dia gambarnya begini, menggunakan tangan dan pulpen secara default. Nanti kita akan lihat lebih. Ada. Ini kita lock. Di sini ada gambar set kamera. Jadi set kameranya kita lock. Dataran kanvas, scale and position. Jadi skala dan posisinya kita lock. Kita klik locknya. Sebelah mana? Ya. Oh, Yang ini. kamera. Oke. Ya. Yang kamera checklist ini lock posisi. Yang bawahnya yang kameranya silang berarti unlock posisi. Oke. Nah, setelah ini kita coba play. Nah, dia tidak akan zoom ya. Jadi karena kita sudah lock tadi, maka dia tidak zoom. Jadi kecil tampilannya Pak ya. Ya, satu layar. Karena nggak ada zoom. Misalnya ini rantai makanan, orang makan tikus, dimakan tikus, tikus dimakan ular. Orang makan tikus. Nanti kita lihat lagi nih, kalau misalnya kayaknya ini bagian panahnya terlalu lambat, gitu. Kita kecilin lagi, kita sedikitin lagi angka di animasinya. Oh, iya. Udah ini terurai. Nah, seperti ini. Ya. Oke, bisa kebayang ya? Kalau kita bikin materi, kita copy dari Word atau dari Excel, bisa itu ya ke apa T yang dari itu. Paling tulisan ya? Iya, Bisa. Bisa ya. Bisa. Tulisan bisa. Misal gini, rantai makanan. Saya mau ngasih definisinya dulu nih rantai makanan. Misalnya dari Word gitu ya. Atau Word atau dari internet kan?
makanan adalah ini ya. Hmm. Ini saya copy, Oh. terus kita buat di sini teks, Oh. paste di sini. Ya, 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 ya. Gitu. Oke. Kemudian oke. Nah, ini kan panjang nih. Oh. Cepat itu Tinggal kita sesuaikan. Oke. Besar ke sana ya. Oke. Ini saya setup. Oke, saya play. Lantai makanan. Lantai makanan adalah bla 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 ya. Iya, iya. Nah, seterusnya pilih dulu nih. Nah, dia akan bergeser ke yang selanjutnya. Gambarnya. Gambarnya. Lantainya rada sepeda ya. Habis itu sepedanya bundar. Oh, tadi yang itu tadi tidak di ini ya, tidak ditampilkan berarti ya, Yang mana? yang tulisan, yang penjelasan. Di sebelah sini. Iya. Jadi ini kita geser-geser aja. Begini. Oh, ada dua berarti ya. Balikin suara kali ya. Seolah-olah ada dua, tapi kalau kita ini salah satu bahan ajar biologi ini yang saya buat Di YouTube. di YouTube, saya taruh di YouTube dan kebetulan mendapat juara 3 tingkat nasional ya. Yeay. Jawa Barat, tingkat Jawa Barat. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini contoh datang dari di whiteboard. pembelajaran biologi dengan materi virus. Ini suara saya rekam saat tidak display bersama. Virus merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Kapsid berfungsi sebagai pelindung materi genetik. Asam nukleat berfungsi memberikan informasi genetik pada saat replikasi. Selubung ekor berfungsi sebagai pelindung. Serabut ekor berfungsi sebagai alat reseptor untuk menginjeksi sel inang. Dan yang terakhir adalah lempeng dasar, berfungsi sebagai alat penempel pada dinding sel inang. Ada dua cara kembangbiakan virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, mula-mula virus menempel pada dinding sel bakteri. Fase ini disebut absorpsi. Fase kedua adalah penetrasi, yaitu virus menginfeksi dinding bakteri dengan memasukkan materi genetiknya. Selanjutnya, asam nukleat virus mengambil alih sistem metabolisme inang. Fase ini disebut eklipase. Setelah ini barulah terjadi pembentukan virus baru yang disebut dengan fase assembly. Lalu terjadilah lisis, yaitu proses pemecahan sel inang dan virus baru keluar untuk menginfeksi sel bakteri lainnya. Perkembangbiakan virus yang kedua, yaitu daur lisogenik. Perbedaan yang mendasar pada daur lisogenik adalah tidak adanya fase lisis, karena sel yang ditumpangi tidak terjadi penghancuran. Namun pada daur lisogenik terjadi penggabungan dan pembelahan.
Manfaat virus yaitu: 1. Pembuatan antitoksin. 2. Melemahkan bakteri. Dan 3. Memproduksi vaksin. Selain bermanfaat, virus juga berbahaya. Di antaranya bahaya virus bagi manusia yaitu: 1. Gitu ya. Jadi selain dengan teks dan gambar, kita juga memasukkan suara bisa, memasukkan lagu juga bisa. Nah sekarang mungkin saya minta Bapak Ibu bikin dulu paling tidak ada 3 atau 4 layar, ya. Misalnya kayak gini, ini kan cuma 2 nih, nanti makanan, ini kan masih belum ada musik dan belum ada suara. Nanti suara dan musiknya kita lanjutkan setelah Bapak Ibu bikin dulu. Santai. Ya. Bapak Ibu bisa bikin dulu. Bikin dulu, tapi jangan yang ini, jangan rantai makanan. Masing-masing mapelnya, masing-masing mapelnya bikin. Sub materinya terserah, ambil aja satu materi singkat. Harus diketik ya Om. Diketik boleh, ngambil dari internet boleh. Jadi kita ke Google nih, kita cari, kita copy paste boleh. Gambar yang tadi dibuat disimpan mau buat filter. Masukkan musik gimana ya? Oh, diinjek saja. Iya apa? Close. Kalau masih sedikit dihapus aja. Kan belum disimpan tadi ya? Baru aja. Bapak Ibu sambil berjalan kalau perhatikan sebentar. Misalnya saya mencari gambar lewat Google ya. Saya cari gambar belalang misalnya. Oke. Misalnya begini, saya ambil belalang yang misalnya yang mana? Yang mana aja ya, misalnya ini deh. Ini kita copy, kita download ya, save image as. Saya simpan di D. Ahmad, kasih nama belalang. Ya itu simpan dulu, simpan ke komputer ya. Oke. Setelah itu baru kita panggil dari sini, kita ke video screen-nya lagi. Lalu kita gunakan add image to the canvas. Klik. Yang biasanya kita cari gambarnya lewat sini. Ini kan browse the library, artinya yang sudah ada di sini. Nah kita pilih yang ini, import SVG, zip, bitmap, image, or zip file. Klik yang ini. Jadi kita upload nih dari komputer. Terus kita tunjuk deh, tadi kita simpan di mana? Saya tadi simpan di D. Ahmad. Kasih nama balang. Tadi balang ya, balang. Ini ya, open. Kemudian dia akan mengkonversi ke garis. Nanti kita pilih nih yang mana. Saya misalnya pilih yang ini. Nah ini ya, orangnya saya hapus. Saya ganti belakang. Posisinya sebelum tikus. Oke, seperti ini. Ya. Kalau kita play, saya play dari rantai makanan. Dia akan membuat begini. Ini kenapa dia nge-zoom? Karena tadi kita belum lock posisi layarnya. Ya. Jadi kalau maunya seperti ini tampilannya, ini kita lock lagi. Set lock, baru kita play lagi. Nah, maka dia nggak nge-zoom. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, teknik gambarnya itu tidak hanya sekedar lewat tangan. Ini saya kecilkan dulu, bisa melihat. Ini yang belalang ya. Saya klik di sini, change properties this element. Nah, perhatikan di sini ada draw, ada move in. Jadi bisa digambar yang dengan tangan tadi, atau dengan move in. Move in itu pergerakan, misalnya dari kanan ke kiri, nanti munculnya begini. Nah, gini ya. Artinya
gambarnya di Aku maunya move on. mungkin ntar dari atas ke bawah. Tapi begini juga Ya, kayak gitu. Kalau dianterin, iya sih. Ini kan ketutupan nih ya, kayaknya kan tangannya menghalangi nih, misalnya. bagian tangan. Misalnya hanya gambarnya aja deh, nggak usah ada tangannya. Nah, pilih di sini. Ini kan ada gambar tangannya yang melambai. Oh iya. Klik, kemudian kita pilih yang kosong. Oh, bukan. Nah, kita checklist, kita play lagi. Maka dia akan gambarnya saja yang kelihatan. Kan tangannya nggak ngalingin. Tangannya nggak ada. Oke. Udah deh, tinggal kita play lagi. Nah, playnya, kalau play yang ini, dia dari pertama, dari yang sini. Sementara misalnya kita ingin melihat hanya dari yang belalang saja. Berarti klik belalangnya, kita play yang di sini. Nah, gini ya. Yang lainnya langsung dengan gambar. Ini saya kecilin. Supaya proporsional aja. Tiba-tiba aja, Bu, supaya nggak tiba-tiba. Itu ya, jadi ngambil gambar dari kita cari dari internet, masukkan ke sini. Menunya adalah di upload gambar yang di bawahnya. Makin berat materinya. Sama halnya seperti gambar tadi, kalau yang di video spread yang nggak ada, kita bisa masukkan lewat sini, import MP3 source file. Oh, disimpan di Ya. situ dulu. Ya, kita import nih, jadi kita klik di sini, kita pilih kita mau pakai musik yang mana yang ada di laptop kita. Instrumental berarti carinya. Boleh, sebentar nggak apa-apa. Ya. Intinya Kenichi. bisa diambil suara gitu. Nah, saya ambil contoh, saya ambil yang ini, device studio. Kemudian di sini ada pilihan loop, tanda tanya ya. Ini artinya mau berulang atau enggak. Jadi kalau sudah habis suaranya, dia mau muter lagi apa enggak? Ya. Kalau videonya panjang sementara musiknya cuma 1 menit gitu kan, nanti kan akan putus. Oke, setelah dipilih, ini kita checklist. Checklist dia akan jalan begini. Oke, ini saya play dulu, lihat perbedaannya. Langsung ada suaranya. Akan musik. Lalu bagaimana kalau latar belakangnya suara kita? Ya. Nah, kalau suara kita di sebelahnya kan ada add or change the voice over, namanya voice over. Jadi ini kita klik. Oke, musiknya dikecilin dulu. Oke. Nah, ini suara kita dengan voice over namanya. Perhatikan, suara kita boleh merekam langsung dari sini, atau juga kita pernah merekam dengan yang lain, pakai HP misalnya atau apa. Ini bisa kita dengan import MP3 sound. Oh, disimpan di file itu ya. Kalau udah punya filenya gitu ya. Saya ulangi. Kalau mau merekam langsung dari sini, berarti klik record. Oke. Kemudian ini dipilih mic-nya. Lalu dia akan muncul nih seperti ini. Kita bacakan atau kita jelaskan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan, gitu ya. Dan seterusnya nih. Nanti sesuai dengan muncul yang di sini. Ini kan muncul slide-nya nih. Muncul slide-nya sampai kita jelaskan gitu. Nah, ini contoh rantai makanan misalnya. Belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, gitu ya. Ular diambil taruhnya. Oke, jika sudah selesai merekamnya, kita klik lagi checklistnya. Dia akan processing, akan menyimpan.
Processing. Selesai ya. Kita coba, kita play. Itu rekaman tadi itu yang saya. Karena suaranya nggak langsung ke mic ya, jadi kurang bersih. Nah, saran saya kalau mau ngerekam pakai headset. Pakai headset langsung ngomong di headset aja. Bersih jadinya, bersih lebih bersih. Ya. Apalagi kalau jam 1 malam bisa. Insya Allah. Daripada sepi ini suasananya. Jangan dengar suara jam berarti rekamnya di HP. Dan kalau pagi-pagi ada suara ayam buyur gitu kan masuk tuh suaranya. Kalau mau kalau dia nya itu wajib tuh. Oke, langkah terakhir setelah jadi, ini kan masih filenya video scribe, kita jadikan MP4 supaya bisa kita upload YouTube atau kita kasih file ke siswa atau apa ke media-media yang lain. Nah itu namanya render. Ya. Di sini ada di sebelah kanan publish atau render your slide video. Nah, ini. Ya. Publish render your slide video. Ini kita klik. Oke. Kemudian di sini juga ada pilihannya mau share ke YouTube, mau ke Facebook, mau ke PowerPoint, atau mau ke simpan. Di sini udah ada kok YouTuber Pak. Pak Haji udah ribuan sampai. Sudah terima dolar Pak? Sudah ya? Oh belum? Oh harus diminta Pak dolarnya. Kalau nggak diminta nggak dibagi-bagi. Kalau yang tadi ke e-learning gimana? Yang ini kita jadiin MP4 dulu ya. Ini kita jadiin MP4. Kita pilih yang create a video file. Oh gitu. Di sini ada pilihannya API atau AVI, WMP, MOV. Oh MP4-nya nggak ada ya. Kita pilih API deh. Kita pilih API 720 standar 30 frame rate. Kita kasih namanya ini adalah tes misalnya tuh kok bahasa Arab ya? Balik Yang itu Pak, bawahnya Pak, yang bahasanya sih. Nah. Misalnya biologi deh. Tadi apa ya pilihnya apa ya? Saya simpan di Sininya beda. Oke, dia akan langsung render ya. Masa render agak lama nih. Ini tergantung dari spesifikasi laptop yang Bapak Ibu gunakan. Terus kalau sudah ketemu apa terus diapain? Cari Wabarakatuh.